Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Putri Amanda. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan program studi informasi perpustakaan dan kearsipan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh penataan arsip terhadap kualitas layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Video ini diajukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, berikut penjelasannya. Latar belakang penulisan makalah akhir ini berlandaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya dilakukan penataan arsip, karena arsip tersebut mengandung nilai informasi yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejauh ini, tampaknya masalah pengarsipan masih kurang mendapat perhatian yang seharusnya diterima oleh lembaga. Penataan arsip tidak hanya disimpan atau ditumpuk saja, namun melalui beberapa tahapan untuk mengatur cara penyimpanannya. Masalah arsip biasanya tidak mendapat perhatian yang cukup karena kurangnya sistem penyimpanan yang sistematis, sistem pemeliharaan dan keamanan yang tidak sempurna, dan pimpinan atau unit organisasi lain yang meminjam atau menggunakan arsip dan mengembalikannya ke unit arsip. Persyaratan pengarsipan yang baik tidak hanya sarana dan prasarana yang digunakan, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam penataan arsip. Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh penataan arsip terhadap kualitas layanan arsip yang diterapkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi mengenai penataan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? Adapun tujuan penulisan dari makalah akhir ini adalah yang pertama, mendapatkan bukti empiris. Maksudnya di sini adalah adakah pengaruh penataan arsip terhadap kualitas layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? Dan yang kedua, mendapatkan bukti empiris, adakah kendala yang dihadapi mengenai penataan arsip dengan kualitas layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat? Dalam penulisan ini, saya berharap dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, yang mana dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen kearsipan dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa-masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan positif yang bersangkutan sebagai kontribusi untuk memperhatikan kemampuan petugas kearsipan dalam menunjang pelaksanaan penanganan arsip. Sedangkan bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk berlatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan sehingga memperoleh pengalaman praktis. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori, yang mana dalam kajian teori ini dibahas 8 subbagian. Yang pertama, pengertian arsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud arsip adalah dokumen yang disimpan sebagai rujukan atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi resmi, baik berupa surat ataupun kontak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penataan arsip. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya, seperti memindahkan berkas dokumen ke laci file yang telah disediakan, maka itu disebut dengan penataan. Yang ketiga, pengertian kualitas layanan.
Seperti yang dikemukakan oleh Wyckoff dalam Ciptono, bahwa kualitas adalah tingkat kualitas yang diinginkan dan pengendalian kualitas adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas dianggap sebagai ukuran dari manfaat relatif atau layanan. Masuk poin keempat, yaitu dimensi kualitas layanan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 dimensi SERVQUAL sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwujud, di mana kemampuan suatu instansi untuk menunjukkan eksistensinya kepada khalayak umum. Yang kedua yaitu keandalan, di mana kemampuan instansi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pengguna. Yang ketiga, ketanggapan, yaitu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna. Yang keempat, jaminan dan kepastian, di mana pada dimensi ini, instansi dapat menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan pengguna. Yang kelima adalah empati, di mana instansi dapat memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi kepada pengguna. Poin kelima yaitu jenis fungsi arsip. Fungsi arsip terbagi atas 4 bagian, yaitu arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga, dan arsip umum. Yang mana arsip dinamis adalah arsip yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Arsip dinamis adalah arsip yang aktif digunakan dalam kegiatan sehari-hari di suatu instansi. Fungsi arsip selanjutnya yaitu arsip statis, yang mana arsip ini dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis retensinya. Yang ketiga yaitu arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhannya. Yang keempat yaitu arsip umum, yang mana arsip ini tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Contohnya seperti KTP. Poin keenam yaitu azas pengorganisasian arsip. Azas pengorganisasian ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, azas sentralisasi, yang mana azas ini menangani arsip dengan cara dipusatkan ke satu unit yang khusus untuk menangani arsip tersebut. Yang kedua adalah azas desentralisasi. Cara penanganan arsip dengan menggunakan azas ini yaitu disebarkan atau didelegasikan atau ditambahkan ke masing-masing unit yang ada di dalam organisasi. Jadi, arsip ini ditangani oleh suatu bidang atau dikerjakan oleh masing-masing bidang. Selanjutnya yaitu azas kombinasi, yang mana azas ini adalah gabungan dari azas sentralisasi dengan azas desentralisasi. Masuk ke dalam poin ke-7, di mana sistem penataan arsip terbagi 7, yaitu sistem abjad, sistem penomoran, sistem subjek, sistem kronologis, sistem warna, dan sistem penomoran. Poin yang terakhir yaitu prosedur penanganan arsip. Yang mana dalam poin ini yang harus diperlukan sebagai persyaratannya yaitu menurut Wijaya, yang pertama harus tertulis, yang kedua jenis pertanyaan dan pencariannya harus sesuai dengan fungsi dan kegiatan kantor. Ketiga, rinciannya tidak boleh terlalu rinci dan tidak melebihi 3 tingkatan pertanyaan. Yang keempat, istilah harus pendek. Yang kelima, beragam interpretasi dapat dilakukan terhadap makna dan ruang lingkup setiap topik. Yang keenam, dapat digunakan kode berupa huruf atau angka. Dalam makalah akhir ini, saya menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana dalam penelitian ini saya menentukan metode dengan analisa data. Sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mana sumber data primer yaitu dengan wawancara langsung kepada narasumber, dan sumber data sekunder saya menggunakan
referensi dokumen-dokumen, buku-buku, atau peraturan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Nah, untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan singkat tentang pengaruh dan kendala penataan arsip terhadap kualitas layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam penataan arsip ini, kebutuhan pengguna akan informasi masih minim. Nah, maka dari itu, kita sebagai arsiparis ya harus memang bertanggung jawab untuk mengelola arsip yang telah disimpan. Penggunaan arsip tersebut hanya dilakukan apabila ada tugas kuliah dan keperluan penting saja. Pada pembahasan kedua, yaitu kendala yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa anggaran khusus telah diberikan oleh pemerintah, tetapi anggaran tersebut belum cukup untuk melakukan pemeliharaan arsip. Hal ini dikarenakan melakukan perawatan dan pemeliharaan arsip membutuhkan biaya yang sangat mahal. Petugas arsip berharap pemerintah agar lebih memperdulikan keberadaan arsip dengan menambah anggaran untuk mengelola dan pemeliharaan arsip. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bab penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penataan arsip terhadap kualitas layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh penataan arsip terhadap kualitas layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terbukti pada pembagian 3 seksi sistem pelayanan arsip, yaitu seksi arsip statis dan layanan, yang kedua, seksi arsip dinamis, dan yang ketiga, seksi pemeliharaan dan pelestarian arsip. Yang kedua, kendala dalam pemberkasan arsip di Dinas Kearsipan ini adalah anggaran, karena masih kurangnya kepedulian pemerintah terhadap anggaran untuk pemeliharaan arsip. Ada beberapa saran yang dapat saya berikan, yaitu petugas arsip Dinas Kearsipan dan Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih responsif terhadap arsip yang dikelola, agar arsip yang dikelola tersebut dapat dioperasikan sesuai fungsi arsip. Yang kedua, solusi untuk mengatasi kendala dalam pemberkasan arsip di Dinas Kearsipan ini, yaitu dengan mengirimkan surat permintaan kepada pemerintah agar lebih memperdulikan keberadaan arsip dengan menambah anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan arsip. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.